Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam virtual learning by Proaktif Akademisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Profesor Dr. Aminullah Astagaf, tentang beberapa pertanyaan terkait dengan judul dan introduction dalam penulisan artikel ilmiah. Ini adalah kelanjutan dari virtual learning kita pada tanggal 13 Juni 2020 karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan tersebut. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bu Nur. Ya, ini ada beberapa hal terkait dengan pertanyaan peserta mengenai judul dan introduction. Ya. Penanyanya siapa? Ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaannya Ibu Fonda terkait dengan apakah membuat judul itu harus dimulai dengan menetapkan topik. Oke, jawabnya singkat. Jadi itu kemarin yang kita jelaskan topik, tema, dan judul itu secara teori. Tapi yang penting bagi kita bahwa di dalam judul itu ada topik. Waktu pembahasan pertama dulu bahwa topik itu bisa diletakkan di depan atau di belakang. Jadi misalnya kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan bisa diletakkan di belakang faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Tapi bisa juga di depan. Yang penting jangan di tengah. Karena secara umum orang menggunakan topik itu meletakkan di awal atau di akhir supaya memudahkan orang melihat. Karena menurut penelitian, banyak referensi mengatakan bahwa pada umumnya orang melihat judul itu cenderung melihat awal atau akhir. Oke, itu benar. Oke. Berikutnya ini terkait bagaimana membuat judul itu agar menarik dan merangsang orang untuk mengetahui isi artikel. Jadi untuk membuat judul itu biasanya ada seninya supaya ada referensi. Kemarin kita sudah bahas bisa melihat di Google Scholar. Misalnya sudah punya judul, katakanlah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Tapi mungkin cara kita membuat judul itu terlalu banyak menggunakan kata yang tidak efektif. Sehingga kalau kita mencoba melihat di Google Scholar dengan judul yang sama dengan judul kita, dari situ kita bisa membandingkan. Tapi bukan kita menciplak orang punya, tapi bisa kita memodifikasi judul kita. Karena memang judul itu supaya menarik, gampang dipahami orang, buatlah judul sependek mungkin, jangan terlalu panjang. Sehingga begitu membaca judul, langsung di benak orang itu tergambar kira-kira apa yang akan kita tulis. Buatlah judul itu sesingkat mungkin, jangan terlalu banyak menggunakan kata. Misalnya, kita menggunakan 4 variabel, X1, X2, X3, X4, mempengaruhi Y. Tapi dalam judulnya kita jelaskan, pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Itu panjang. Tapi bisa kita mengatakan faktor yang mempengaruhi Y. Nah, itu kan lebih singkat. Ini hanya contoh saja. Jadi buatlah judul itu simple. Karena kalau terlalu panjang, kadang-kadang orang malas membaca. Supaya menarik, buat singkat, gampang dipahami orang. Oke, gitu. Oke, berarti peneliti itu harus kreatif ya, Prof, dalam membuat judul. Harus kreatif. Oke, ini yang ketiga ini yang mungkin secara umum dialami oleh hampir semua penulis, yaitu tentang ide dan novelty. Ini dari Pak Heru, terkait bagaimana, yang pertama bagaimana menggali ide. Jadi itu dulu Prof, tentang bagaimana menggali ide. Oke, jadi kalau idenya tadi mau mengarah kepada novelty, ya mengarah kepada novelty, jadi sebenarnya ide itu saya tidak menggiring ke ide. Jadi kita menulis suatu karya ilmiah itu dasarnya adalah dimulai dari adanya suatu fenomena. Nah, dari fenomena itu kalau dikatakan tadi ide, dari situlah nanti kita muncul ide dari fenomena ini apa yang akan kita tarik dari situ. Karena suatu fenomena itu banyak hal yang bisa kita kaji tergantung disiplin ilmu kita. Misalnya sekarang fenomena
COVID-19. Banyak yang bisa ditarik dari sini, COVID ini. Tergantung dari bidang ilmu kita. Kalau kita mau bicara kesehatan, tentu lain melihatnya. Kalau kita bicara ekonomi, tentu lain melihatnya. Bicara accounting, lain melihatnya. Jadi, ide tentu di sini keluar dari adanya suatu fenomena. Dan fenomena ini nanti, dari situlah kita mengambil ide yang apa yang akan kita tulis. Nah, pada saat kita mau mengambil apa yang akan kita tulis, kita cari gap-nya yang ada di dalam fenomena ini. Nah, dari gap itu, lah nanti baru kita meneruskan untuk mencari kira-kira variabel apa yang terkait di dalam gap ini. Itu yang nanti kita teruskan. Nah, lalu kemudian kalau mau kita membuat suatu novelty, pada umumnya kalau di keuangan, di akuntansi, novelty itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, kita menemukan variabel baru di dalam hubungan antar variabel. Misalnya Y dipengaruhi oleh banyak X, X1 sampai X8. Orang lain menemukan baru X7, tapi kita menemukan X8. Maka itu adalah bisa dikategorikan sebagai novelty. Yang kedua, dari segi pengukuran. Misalnya orang lain menemukan X1 sampai X7. Semua orang sudah tahu X1 sampai X7. Tapi X1, semua orang tahu cara mengukurnya. Tapi kita melihat cara mengukur X1 ini kurang baik. Lalu kita sempurnakan. Kita membuat formula baru atau kita sempurnakan formula yang ada, itu pun dianggap sudah sebagai novelty. Jadi novelty adalah menemukan variabel baru, atau yang kedua, variabel yang lama, tetapi kita membuat pengukuran yang baru. Kalau di Australia lain lagi. Kita menemukan variabel baru, pengukuran baru, tapi kalau orang yang menemukan itu, yang menggunakan itu belum sampai 10. Jadi standarnya belum sampai, belum cukup 10. Nah, kalau di Malaysia lain lagi. Jadi novelty itu, mungkin di bidang lain dia bukan novelty, tapi dibawa ke bidang tertentu, dia menjadi novelty di sana. Misalnya kita di accounting, kita membahas permasalahan di accounting, tapi kita menggunakan pengukuran dari ekonomi. Nah, maka ekonomi dibawa ke accounting, yang selama ini belum pernah dipakai, peralatan ekonomi saja yang dipakai, itu juga dianggap sebagai novelty. Seperti di accounting, misalnya pengukuran lingkungan, itu banyak dibawa di accounting. Pengukuran misalnya perilaku, behavior, di psikolog, itu dibawa ke accounting untuk penelitian misalnya audit, ya perilaku, gender, dan sebagainya. Jadi novelty itu banyak ragamnya. Tapi yang paling umum tadi yang saya sebutkan pertama, itu adalah menemukan variabel baru atau menemukan pengukuran baru dari variabel yang sudah ada. Menyempurnakan boleh atau membuat pengukuran baru yang betul-betul baru. Oke, saya kira itu jawabannya. Ya. Berarti novelty itu tidak harus betul-betul baru ya. Artinya bisa saja novelty itu adalah modifikasi dari variabel yang sudah ada. Misalkan tadi terkait dengan pengukurannya sudah ada, tapi karena yang sudah ada dianggap punya kelemahan, sehingga kita menggunakan pengukuran dengan konsep yang baru. Gitu, Bro? Ya, betul. Jadi misalnya ya, orang lain dulu mengukur, untuk melihat, mengukur sesuatu, dia gunakan A kali B kali C. Tapi kita datang menemukan dikali lagi A kali B kali C kali D. Nah, itu. Sama dengan misalnya kalau di accounting ada earning management. Itu tahapan-tahapannya awalnya itu formulanya sederhana. Tapi ada lagi yang menemukan, akhirnya makin lama makin rumit. Karena ditambah-tambah rumus itu. Dikembangkan terus. Oke, kira-kira gitu. Oke, jadi penulis itu atau peneliti nggak usah takut-takut ya terkait dengan novelty. Karena kan banyak yang bisa dikembangkan dari yang sudah ada, ya, Bro. Ya, betul. Selama ya, pada saat kita mengembangkan itu didukung oleh teori, didukung oleh pembuktian, didukung oleh literatur. Ya, contoh tadi, kita mengambil teori ekonomi dibawa ke accounting. Ya, kita menjelaskan teorinya itu dibuktikan sudah banyak digunakan di tempat lain. Nah, gitu. Oke. Oke, Bro. Ini yang berikutnya dari Pak Rian. Ini Pak Rian itu menanyakan terkait dengan apakah kita itu harus selalu meneliti sesuai dengan bidang kita. Karena mungkin ada beberapa
penelitian yang itu kita mempunyai kesempatan dan peluang, tapi itu di luar bidang kita. Di sisi lain, ketika kita meneliti atau menulis di luar bidang kita, itu akan menjadi sebuah kendala ketika kita menghitung kum dan penghargaan dari instansi. Jadi ini terkait antara ini ya mungkin cost and benefit, apakah kita meneliti sesuai dengan bidang kita, itu Ya. langsung bisa dihargai, artinya dihitung sebagai kum karena linier, atau bagaimana kalau kesempatan dan peluang penelitian itu di luar bidang kita? Jadi gini, jadi kita memang di dalam pedoman penulisan artikel ilmiah, memang salah satu persyaratannya itu diminta kita memilih sesuai dengan bidang yang kita kuasai, yang kita tekuni, bidang kita. Misalnya saya orang ekonomi atau orang accounting, ya saya janganlah menulis masalah sosial yang lain, misalnya hukum. Karena pasti nanti kita akan terkendala karena kita tidak tahu basic teorinya. Karena kalau kita menulis sesuatu tema atau topik, kita harus tahu teori dasarnya. Bagaimana kita bisa menganalisis tajam kalau kita tidak paham teori dasarnya. Karena di dalam kita menuliskan menggunakan teori dasar. Kita harus paham. Kalau kita tidak paham teorinya atau nyebrang ke disiplin yang lain, tentu tidak optimal. Oleh sebab itu dianjurkan pilihlah topik atau sesuai dengan bidang kita. Itu yang pertama dari segi efektivitas kita menulis. Kemudian yang kedua, ya dari segi roadmap kinerja kita sebagai dosen, ya kita kan sudah ditentukan bidangnya. Jadi misalnya kita di manajemen pemasaran. Nah, jangan kita menulis yang di luar bidang kita, karena nanti mempengaruhi pada saat penilaian kinerja untuk pangkat akademik. Bahkan kalau kita di penelitian hibah, itu ada evaluasi dari reviewer, dilihat artikel kita, yang mana yang relevan dengan kita punya bidang. Justru ada seringkali orang membuat di luar itu dicurigai, jangan-jangan orang lain yang buat. Karena banyak dosen, banyak orang, ya dia namanya sebagai penulis pertama, bidang A. Kenapa bidang A? Karena orang yang membuatkan itu keahliannya bidang A, sementara yang dibuatkan bidangnya bidang B. Ya, itu patut dicurigai. Jangan-jangan yang membuat ini orang lain. Kenapa begitu bagus tulisannya? Itu juga supaya kita lebih lebih yakini bahwa memang itu karya ilmiah kita. Jadi kesimpulannya lebih bagus kita fokus pada bidang kita saja. Itu benar. Oke, jadi tetap ya bahwa kita konsisten dengan kompetensi kita ya, Prof. Ya, artinya betul. kalau artinya kita mendalami teori-teori apa, itulah yang akan kita tulis dalam sebuah artikel, sehingga itu menunjukkan konsistensi kita dan roadmap kita itu akan kelihatan bahwa memang kita tetap pada track di bidang kita. Itu ya, Prof? Ya, oke. Ya, kemudian ini terkait dengan pandangan peneliti ya, tentang pandangan peneliti atau hasil kesimpulan penelitian yang dimasukkan dalam latar belakang. Apakah itu wajib dimasukkan dalam daftar pustaka sebagai sumber atau boleh diabaikan? Jadi begini, selama kita memasukkan di dalam karya ilmiah kita pandangannya orang lain, si A, si B, si C, maka wajib kita masukkan di dalam daftar pustaka. Termasuk kalau kita sendiri pernah menulis di artikel yang lain, tulisan saya diterbitkan di jurnal 6 bulan yang lalu, itu pun bisa kita masukkan sebagai referensi. Ya gitu, Bu Nur. Oke, jadi semua yang kita tulis itu harus masuk di dalam daftar referensi. Referensi. Biar itu juga menghindari dari plagiasi kan, Prof? Betul. Jadi kalau kita tidak menyebut itu, kita mengambil dari karya ilmiah kita sendiri, meskipun milik kita, tapi kita tidak menyebut tulisan kita yang lalu, itu dianggap plagiarisme. Ya. Oke, kemudian berikutnya dari Pak Joshua, itu apakah dasar mengutip dari artikel rujukan? Apakah hanya boleh mengutip hasil penelitiannya saja
atau tulisan apapun di dalam artikel itu boleh dikutip, asalkan dengan paraphrasing. Jadi itu mungkin juga hampir ini ya, kita mungkin juga banyak yang masih bingung terkait dengan bagian mana sih dari sebuah artikel itu yang boleh kita kutip dalam artikel kita. Apakah hanya temuan dan hasil penelitian, atau boleh apapun yang ditulis orang tersebut di dalam artikel boleh kita kutip. Jadi begini, sebenarnya yang kita kutip itu ketika kita menulis apa, lalu orang lain pernah menulis seperti itu kita kutip. Jadi bukan berarti kita tergantung orang, tergantung apa yang kita tulis. Saya menulis A, bla 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 bla, A plus 1 plus 2 plus 3, tapi saya mengambil dari tulisan, salah satu tulisan, dari tulisannya si X. Ada kebetulan pernah menyinggung A, tapi si X ini menulis juga tentang B, tentang C. Ya saya tidak membutuhkan B dan C itu, karena memang saya cuma menulis A saja. Jadi maksudnya itu boleh saja, tapi ya sesuai dengan yang kita tulis. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita juga mengambil terlalu banyak kutipan dari hasil penelitian orang lain, nanti melewati jumlah plagiarisme tertentu. Ya, misalnya dibatasi oleh suatu publisher hanya 20%. Kalau kita terlalu banyak mengambil kutipan dari hasil penelitian orang lain, nanti jangan-jangan melewati 20%. Kalau standarnya 20%. Ada yang 15%, ada yang 10%, ada yang 30%, macam-macam. Jadi mengambil hasil penelitian orang lain, cuplikan orang lain, kalau perlu kita pahami, baru kita tulis dengan bahasa kita. Jangan di copy paste 100%. Ya, supaya kalau kita sudah pahami, baru kita tulis dengan bahasa kita, itu bukan merupakan plagiarisme. Sama kalau kita hasil analisis statistiknya, kita mengambil bahasanya orang, lalu kita masukkan dalam penelitian kita, itu plagiarisme. Tapi kalau kita melihat angkanya kita sendiri yang menganalisis, menjelaskan, itu tidak kelihatan di dalam plagiarisme. Itu kira-kira benar. Jadi sebaiknya gini ya, kalau kita menulis itu ambillah dari referensi aslinya ya. Misalkan kita akan mengutip terkait dengan skor Altman. Kita ambil langsung dari Altman-nya, jangan dari orang lain yang menulis Altman. Gitu, Bro. Oh, itu lain lagi. Kalau yang tadi, yang dikutip yang kedua, itu lain lagi. Jadi kalau saya mengambil dari Altman ini karena saya tidak ketemukan bukunya, saya cari di jurnal, ada orang yang menggunakan Altman itu, namanya si X. Jadi saya mengatakan menurut Altman dalam si X, itu sebaiknya dihindari. Lebih baik langsung ambil Altman. Karena secara etika, secara praktis sekarang tidak ada yang sulit. Kalau dulu memang karena kita mencari di perpustakaan tidak ketemu, akhirnya kita orang-orang menulis ya sebagaimana X menurut Altman di dalam X. Tapi sekarang itu dihindari karena dianggap bukan lagi problem. Karena semua buku hasil penelitian itu bisa diambil langsung ke aslinya. Bahkan kita dibatasi dari segi waktu. Jangan mengambil lebih dari 5 tahun. Karena sudah banyak yang bisa kita lihat di Google Scholar. Oke, itu kira-kira. Ya. Oke, Prof. Ini terkait dengan patron introduction ya. Kemarin Prof. Amin menjelaskan bahwa introduction itu ada beberapa bagian. Ya. Ya. Dan itu kan kalau kita sudah memahami atau menguasai bagian itu, kita akan lebih mudah untuk membuat introduction ya. Pertanyaannya ini dari Pak Elvis Wandi, Bapak apa Ibu ya ini? Pak Elvis Wandi itu pertanyaannya, jika kita sudah buat patron untuk introduction, apa kita tidak dianggap tinggi similarity-nya, Prof? Jadi mungkin patron itu hanya hanya standar umum. Pada saat kita menulis, gaya bahasanya bisa dibolak-balik. Jadi maksudnya itu variasinya. Kan seperti kita lihat beberapa artikel kemarin, ada fenomena diletakkan di atas, ada fenomena di bawah. Terus bisa saja ke variasi bahasa itu jangan persis. Karena kalau persis sama, ya lagi-lagi bisa menjadi plagiarisme. Jadi supaya jangan sama, ya mungkin dibedakan untuk diketahui bahwa plagiarisme itu dia menangkap sekitar 10 kata dalam satu kalimat. Kalau itu sama, itu ditangkap, diambil oleh antara 10 sampai 15. Jadi setiap 10 kata dibedakan.
Jadi patron-patron tadi jangan persis sama 100%. Tapi Ah. dibuatlah gaya bahasanya berbeda. Masa sudah ada patron pun masih sulit memodifikasi sedikit ya. Ditambah kata, ditambah apa dan, dengan. Nah, itu maksudnya. Dibuatlah bervariasi. Jangan 100% sama ya. Patronnya memang kan sudah ada, tapi itu tergantung situasinya. Itu hanya standar umum saja. Tapi bisa saja kita membuat berbagai variasi tergantung dengan apa yang kita tulis ya, supaya jangan persis sama. Jadi kalau semua menggunakan patron itu 100 orang menulis ya pasti ketemu nanti semua plagiarisme. Makanya semua. Ini kan ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi ini hanya contoh saja, contoh. Jadi silahkan nanti fleksibilitasnya disesuaikan. Iya, berarti yang dipahami substansinya ya, bukan kalimatnya. Gitu. Bukan. Itu kan contoh saja bahwa ada fenomena, ada motivasi. Tapi saya apa namanya ya, apresiasi, berarti mereka paham apa yang kita jelaskan. Bahwa patron itu merasa ada kesulitan membuat introduction. Berarti itu sudah terjawab bahwa dia tidak ada masalah membuat introduction. Hanya yang masalah kalau sama, berarti ya kalau itu yang dikhawatirkan ya gampang, kalimatnya aja yang dibolak-balik atau ditambah-tambah. Berarti kan lebih mudah. Oke, Iya, Bro. Soalnya ya itu intinya kan di introduction itu kan ada fenomena, tapi bagaimana kita mengungkapkan fenomena itu kan berbeda-beda tuh antar orang. Diselang-selingi data, kan data juga beda-beda kan, kita menelisik perusahaan X, datanya beda, perusahaan B, datanya beda. Kalimatnya sih bisa dibolak-balik. Kalau itu pun nanti tidak paham membolak-balik, wah itu keterlaluan, karena ini kan sisa memodifikasi kalimat saja. Latihannya harus gimana, Prof? Kenapa? Latihannya harus gimana kalau tetap saja kesulitan? Enggak, maksudnya begini. Yang penting kita pahami ada fenomena. Jadi jangan melihat apa yang tertulis itu, buat kalimatnya sendiri. Ya kan, membuat kalimat sendiri itu kan biasanya mengalir saja, tergantung kata apa yang kita tulis. Pertama itu kan ngalir terus itu. Memilih kata secara sembarangan aja apa di awalnya itu ngalir terus. Kalau kita mau bicara fenomena. Kan kebanyakan gini, Prof, kadang teman-teman itu sudah di depan komputer ada 1-2 jam kok kata-katanya nggak keluar-keluar gitu kan. Iya, jadi kata apapun boleh dipakai awalnya itu, nanti akan mengalir, tapi arahnya itu fenomena. Misalnya kita berdasarkan aja itu bisa dikembangkan. Ya, atau misalnya kita mulai, saya tujuan penelitian ingin, begitu kita mengatakan tujuan penelitian ini ingin apa, itu ngalir sendiri. Akan mengkaji fenomena apa itu, bisa juga dibalik lagi, penelitian ini bertujuan untuk tadi jadi tujuan penelitian bertujuan kan gitu aja, sudah bisa ngalir sendiri. Berarti bagian-bagian merupakan pantro dalam introduction itu boleh dibolak-balik ya, artinya fenomena boleh di tengah gitu, Prof? Boleh, awal pun fenomena yang sekarang terjadi boleh aja dia mulai dengan fenomena COVID-19, boleh aja lanjut dari situ. Apalagi kita mengenal istilah itu segitiga terbalik. Mulai dari umum dulu. Mungkin menceritakan dulu kondisi perekonomian dunia, misalnya itu aja memulai dari situ, diperkecil, akhirnya masuk kepada fenomena yang terjadi sekarang. Dari umum ke khusus. Jadi umum itu dari mana-mana bisa dikait-kaitkan. Kemudian berarti di awal tiba-tiba menulis motivasi gitu boleh ya? Iya, boleh jadi aja kan, berarti. Boleh saja, tapi di dalamnya itu nanti. Coba lihat saja di contoh-contoh kita jurnal, itu kan tidak persis urutan-urutannya semua. Ya. Tapi kalau dicari, ada di mana fenomenanya? Oh, ada, dia letakkan di tengah. Di mana gap-nya? Oh, dia letakkan di apa, ya kan? Ya. Ya, Prof, paham, Prof. Berarti kelima-limanya itu harus ada, tapi letaknya di mana itu terserah stylenya. Style aja. Ya. Oke, Prof, saya kira sudah cukup ini semuanya. Saya kira sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam chatting pada saat pelatihan kemarin. Terima kasih, Prof Amin.
Semoga kasih. bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mengembangkan kualitas maupun kuantitas penulisan artikelnya. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengembangkan ilmu kita masing-masing. Amin. 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 Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.